Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Cooking Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oke, di hadapan kita ini ada kue tentunya ya, bersipon-sipon lah teman-teman. Ini ceritanya aku punya tape, mau diapain ya? Jadi aku udah lama juga nggak bikin bolu-bolu gitu. Jadi aku bikin lah sifon tape keju dengan topping keju di atasnya teman-teman. Ini enak banget ya, lentur. Pokoknya nggak bikin seret di tenggorokan. Lebih wangi tape aja karena kan namanya sifon tape ya. Jadi rasanya ada aroma tapenya gitu. Aku pakai cake margarin yang dari Blue Band itu ya teman-teman. Ini baru pertama aku coba. Jadi lumayan juga bagus. Jadi teman-teman kalau pengen tahu reviewnya bisa ya dilihat di videoku. Ini enak banget walaupun pakai margarin ya. Margarin Blue Band tuh ternyata warnanya bagus juga ya. Kuningnya bagus lah gitu. Oke teman-teman, loyangnya harus loyang dulu yang kita utamakan ya. Kalau bikin apa-apa, mau resep apapun, kita punya loyang ukuran berapa. Jadi resepnya harus disesuaikan dengan loyang. Ini diameter loyangnya itu kira-kira 22 cm ya teman-teman. Jadi telurnya pun harus kita perkirakan ya. Kalau kita punya loyang 22 cm diameternya, kurang lebih bisa 8 butir ya. Itu sampai mumpung banget, sampai full lah gitu ya. Kalau ini aku bikin 7 butir telur aja, tapi ukuran sedang ya, tidak besar. Ukuran telurnya sedang, tapi kalau kecil-kecil ukuran telurnya mendingan pakai 8 ya, nggak apa-apa teman-teman. Dan kejunya itu enak banget ini, jadi aku suka karena kejunya aku bikin garing banget ya, kering. Oke teman-teman, ini enak banget ya, pokoknya sampai sampai empuk lah pokoknya ya, kenyal-kenyal gimana gitu ya teman-teman. Dan satu hal lagi ya, oh ya, jadi loyangnya jangan dikasih mentega ya dan taburan tepung terigu. Memang sih lengket ya, emang agak lengket, tapi nggak apa-apa, itu namanya sifon kebanyakan begitu ya teman-teman, karena kita menggunakan adonan putih telur dan kuning telur. Jadi putih telurnya dipisah dengan kuning telur ya. Oke teman-teman, hasilnya lumayan. Ini aku bungkusin di plastik-plastik ya, bukan mau dijual, tapi bisa juga buat jualan ya. Kenapa? Karena banyak semut teman-teman. Jadi aku iris-iris, terus aku plastik-plastikin seperti ini ya. Jadi tinggal aman lah, nggak disemutin gitu. Oke teman-teman, daripada penasaran, yuk langsung aja kita cus ke pembuatannya ya. Tuh, ini ukuran sedang kuning telurnya ya, aku pakai 7 butir dan 200 gram tapioka tape maksudnya. Ada gula pasir 150 gram, tepung terigunya 100 gram aja, mentega cake margarinnya itu 100 gram aja, dan ada vanila, garam, SP, serta baking powder teman-teman ya. Garamnya 1 sendok teh aja, setengah sendok teh vanila ya. Vanili bukan vanila ya maksudnya. Oke, jadi SP-nya hampir 1 sendok teh ya. Kita masukkan aja sama garam dan vanilinya ya. Dan juga langsung ya disatukan aja dengan gula pasir. Ini 150 gram gula pasir, itu rasanya ngepas banget teman-teman. Kemanisan banget enggak, kurang manis juga enggak, jadi pas lah menurut aku ya, menurut selera aku ya teman-teman. Teman-teman juga bisa tambahkan kalau sekiranya nanti kurang manis gitu. Oke, ini di mixer aja sampai mengembang. Nah, pernah saya juga review ya teman-teman, penggunaan emulsifier yang TBM, Opalet sama SP. Kenapa aku pakai SP? Nah, alasannya kan pernah juga aku ulas di video tentang emulsifier ya. Jadi kalau mau pakai SP, si adonan telur putih dan kuning, atau mau adonan kuningnya aja, langsung dicampurin lah SP-nya itu, karena metodenya mau melelehkan mentega ya. Tapi kalau teman-teman mau mixer menteganya dulu sama gula pasir atau gula halus, itu better pakai TBM atau Opalet.
menurut metode ya, seperti itu teorinya ya, teorinya. Tapi alhasil kalau teman-teman pakai cara apa aja dan emulsifier apa aja ya up to you ya, karena treatment praktek pengalaman itu yang paling utama. Yang penting hasilnya bagus-bagus juga ya teman-teman ya. Tapi menurut langkah-langkah sih seperti itu ya. Dan betul teman-teman ya, setelah saya praktis ini SP saya campur dengan kuning telur itu ngembangnya cepet ya, bagus, fluffy-nya itu mantep deh. Jadi tuh lihat ya, bagus banget. Jadi saya sering juga menggunakan SP campur dengan telur duluan, dan menteganya metodenya dilelehkan ya, belakangan menteganya. Nah ini kita masukkan 200 gram tepung, 200 gram tape maksudnya ya. Tapenya yang masih fresh, dan kalau bisa tulang-tulang tapenya itu disisihkan ya teman-teman. Jadi murni ini tapenya yang sudah yang lembut-lembutnya. Kadang tape itu suka ada yang keras-kerasnya, nah itu kita nggak mixer teman-teman. Jadi yang lembek-lembeknya aja yang dipakai di kue ya, jangan yang masih agak keras-keras, itu kan suka ada tuh. Nah itu kita nggak pakai ya gitu teman-teman. Ini sampai mengembang ya, sampai pucat, sampai tapenya itu bercampur rata dengan adonan ya. Barulah kita masukkan tepung terigu sebanyak 100 gram ya. Pas banget nih teman-teman 100 gram, atau teman-teman mau kurangin karena tapenya padat, mau dikurangin sebanyak 75 gram boleh, atau paling sedikit 50 gram ya. Cuman kan kita pakai 7 butir telur ya, jadi saya pikir 100 udah cukup lah ya. Dengan yang tadi lihat hasilnya juga lumayan ya, padat banget enggak ya, dia lumayan lentur gitu. Tapi kalau teman-teman mau kurangin sebanyak ya 75 gram ya nggak apa-apa. Tadinya saya juga mau pakai 75 gram, tapi karena nanti putih telurnya banyak, jadi saya pakai 100 gram gitu. Dan ini kita aduk dengan spatula dulu, karena kalau langsung mixer ngebul kemana-mana ya, dusty. Dan ini dia ya, kenapa sih saya campurkan mentega lelehnya itu pas di tengah-tengah ya dengan adonan kuning telur. Karena kalau udah kita nyampur dengan putih telur, nanti kelamaan ngaduk-ngaduknya khawatir adonannya jadi turun. Jadi saya campurkan lelehan menteganya pas di adonan kuning telur ini, biar biar gampang, nggak kebanyakan ngaduk gitu teman-teman. Tapi nggak apa-apa sih kalau teman-teman pengen aduk dulu putih telurnya, kemudian terakhir baru lelehan menteganya ya. Itu terserah ya, cuman saya seringnya itu kalau terakhir tuh kebanyakan ngaduk. Pertama kita ngaduk adonan putih telur dulu, lama kan itu sampai bercampur, terus baru menteganya gitu. Nah jadi kan si adonan kuning telur ini padat banget, berat ya teman-teman. Dengan tepung terigu yang 100 gram ini berat, makanya teman-teman bisa tambahkan 3 sendok makan santan kental ya, atau 3 sendok makan susu cair juga nggak apa-apa ya, untuk tidak terlalu padat. Dan ini ada setengah jeruk lemon yang sudah kita buang bijinya, biar adonan putih telurnya itu mengembang dengan bagus ya teman-teman. Selain pakai cream of tartar, saya lebih suka pakai lemon. Dan tadi karena mixernya udah pakai adonan telur kuning ya, jadi aku olesin sedikit lemon, nggak apa-apa ya, biar wangi lemon juga teman-teman, nggak terlalu amis. Oke, jadi ada kalanya mengembang bagus ya sampai stipik atau tidaknya, kadang tempat baskom juga perlu kita kasih lemon ya teman-teman, atau bersihkanlah sampai tidak ada bau amisnya. Berpengaruh sih pada bagus tidaknya adonan putih telur ya teman-teman. Jadi kalau pakai lemon itu saya sukanya dia mengembangnya lebih cepat ya. Terus kedua, nggak ada cairan sama sekali di bawahnya. Kadang kalau
kita ngocok putih telur itu suka ada sisa cairan gitu. Kalau pakai lemon tuh bener-bener terserap semuanya, jadi full gitu adonan putih telurnya. Dan setelah itu kita bisa campurkan dengan adonan kuning telur ya. Oke teman-teman, jadi pada saat sebelum mencampurkan si putih telur ini, kalau dirasa adonan kuning telurnya itu terlalu padat, teman-teman bisa kasih 2-3 sendok makan susu cair atau santan kental ya. Oke, ini adonannya juga saya kasih 2 sendok makan Denko ya, susu bubuk. Tadi saya kelupaan. Tapi nggak apa-apa, bisa di skip. Atau teman-teman bisa tambahkan 2-3 sendok makan susu kental manis, juga enak ya. Untuk menambah gurih aja gitu. Dan lebih wangi. Dan kalau tidak ditambahkan santan atau susu cair atau susu kental manis juga nggak masalah ya, nggak apa-apa. Nah ini jangan khawatir ya, walaupun adonan kuning telurnya itu padat ya, tapi kita pelan-pelan aja ngaduknya. Ini nggak saya edit ya teman-teman, nggak saya skip. Kenapa? Karena proses yang ini tuh sering banget ya jadi sumber kegagalan, sumber kebantetan teman-teman ya. Jadi saya juga kadang ya merasakan lah ya, beberapa kali juga ada gagalnya teman-teman. Jadi tapi saya hobi banget ya kalau misalnya kuning telur dengan putih telur itu ngocok gitu, hobi gitu. Jadinya gimana ya, ya walaupun kadang telurnya kualitasnya kurang bagus, ada aja ya. Kemudian putih telurnya juga kurang oke gitu kan, jadi udah cair gitu kan. Jadi kalau teman-teman udah mixer tanpa lemon ya, tanpa jeruk nipis atau lainnya ya, kelamaan kok nggak stipik, ya udahlah itu ya sumber kegagalan. Jadi mengocok putih telur pun juga ada ininya ya temen ya, ada apa namanya tuh, ada metodenya lah gitu ya. Jadi itu pengalaman saya ya, pokoknya saya ini bukan ahli ya, bukan apa ya namanya, bukan ahli di bidang cooking bakery begini, tapi saya belajar di pengalaman ya. Pengalaman pun bisa jadi guru yang baik ya teman-teman. Nah ini kalau ibu-ibu sih banyak belajar dari pengalaman, jam tayang di dapur ya, jam tayang membuat sesuatu itu kadang kita melebihi seva. Bener gak sih? Karena kalau misalnya tiap ini sering bikin kan juga jadi belajar ya teman-teman gitu. Jadi belajar dari pengalaman juga bisa ya tentunya. Nah ini jangan banyak-banyak teman-teman, 1 atau 2 kali aja dengan lipat seperti ini ya, lipat balik pelan-pelan aja teman-teman. Memang agak lama ya ngaduknya, tapi ya demi hasil yang maksimal kita harus sabar teman-teman. Jadi ngaduknya itu pakai perasaan. Pokoknya ini proses paling menentukan juga ya. Pokoknya ini benar-benar kayak kita mau lahiran ya. Baby banget lah, pokoknya harus ekstra hati-hati ya teman-teman tuh. Oh ya, ngaduknya itu juga mesti rata ya. Jadi kalau enggak, si bubble putih telur itu nyisip di adonan terus kepanggang, akhirnya dia jadi pori, jadi kayak kawah ya, pori bolong gitu. Itu kan berarti ada yang enggak rata ngaduknya. Tapi kalau pori-porinya halus berarti ngaduknya udah rata banget gitu teman-teman. Kadang kecolongan, suka ada aja 1-2 yang agak bolong dikit gitu kan, yaitu dari putih telurnya itu. Perkiraan saya sih seperti itu, anggapan saya ya teman-teman. Karena putih telurnya itu kan menentukan ya juga mengembang atau tidaknya. Teman-teman ini baking powdernya pas dicampur saat dengan tepung terigu juga boleh ya. Jadi 1 sendok teh aja baking powdernya, atau setengah sendok teh juga nggak apa-apa. Dan kalau dirasa nggak terlalu berat banget ya, kita masukkan ke adonan putih telur kenapa
biar nyampur aja ya teman-teman. Biar lebih besar juga kan wadahnya kan. Nanti kalau sudah besar wadahnya, lebih luas ngaduknya ya, lebih rata aja ya. Dan juga nggak apa-apa, jadi lebih maksimal ya. Nah seperti ini, pelan-pelan aja teman-teman. Jadi kalau pas adonan kuning telurnya padat banget, kita tumpahin ya, tumpahin semua ke kuning telur, jangan ya. Dikasih putih telurnya dulu ya, meringnya dulu ya, meringnya yang sudah begini tuh kayak busa, ini namanya udah mering ya teman-teman. Nah itu 2-3 scoop, baru itu udah dirasa dia nggak terlalu padat, kita gabungin ke meringnya ini ya. Jadi bener-bener nggak aku skip ya teman-teman, sedikit aja yang di skip ya, cuman 90% ya hampir nggak saya skip. Ini memang agak lama ya, cuman ya harus sabar teman-teman. Dalam menambahkan cairan seperti tadi yang saya yang saya sarankan ya, teman-teman juga bisa menambahkan santan ketika adonan kuning telurnya itu padat banget, tapi jangan kebanyakan teman-teman, nanti bisa bikin bantet juga ya, karena dia jadi cair ya, kecampur dengan meringnya, jadi bikin adonan jadi turun gitu. Kalau bisa sih santan kental banget ya, atau enggak itu tadi saya pakai susu bubuk ya. Kalau enggak susu bubuk ya bisa pakai susu cair juga ya, untuk menambah rasa, dan juga kita gampang, nggak terlalu padat, nggak terlalu berat ya ngaduk awal-awal, pas mau nyampurkan mering dengan adonan telur kuningnya ya gitu. Ini kenapa saya puter-puter, karena ada bubble-bubble butiran mering ya yang enggak rata, jadi saya lingkar-lingkar di atas permukaan seperti ini juga bisa ya. Kenapa? Karena biar dia pecah, dia membaur ya si meringnya. Kalau enggak dia tersembunyi ya, enggak keaduk terus kepanggang, itu tadi jadi ada bolong ya, porinya besar sedikit gitu ya. Seperti ini, jadi dibalik berlawanan arah ya teman-teman, dari tengah ke kiri balik, tengah lagi ke kanan balik gitu ya. Seperti ini ya teman-teman, kurang lebih ya, pokoknya sabar ya. Dan akhirnya dirasa sudah oke, langsung aja tanpa diolesi mentega atau taburan tepung terigu ya, karena sifon itu mengandung itu tadi ya, apalagi kasih mentega nih, biasanya kan nggak ada yang ada yang nggak dikasih mentega atau margarin, minyak sayur doang. Menurut aku sih kurang mantep rasanya, enak pakai mentega ya, apalagi campur santan tadi, enak banget teman-teman. Jadi dia bikin adonan turun kalau pakai mentega dan tepung terigu ya. Oke, supaya cantik juga dan ada crunchy-crunchy-nya, jadi aku pakai topping parutan keju ya. Seperti ini. Ini kalau 7 butir telurnya ukuran sedang, dia sisa 2 cm dari permukaan atas ya. Bukan 2 cm, kayaknya 1,5 kayaknya ya. 1 cm apa 1,5 ya teman-teman ya, diperkirakan sih paling banter 1,5 cm ya. Kalau dia udah mengembang, dia akan penuh sampai seperti ini teman-teman. Tapi jangan khawatir ya, kalau dia normal nggak bantet, dia akan stabil teman-teman. Turunnya paling setengah senti doang, nggak masalah. Ini tadinya dia sampai full ya mekarnya, tapi ketika aku dinginkan di oven dulu ya, maksudnya didiamkan di oven, dia akan turun setengah senti, nggak masalah ya, nggak bikin bantet tuh, hasilnya juga bagus. Oh ya, lama pemanggangan ini kurang lebih hampir 1 jam. Aku mulai dari 9:02 ya, atau lewat 4 menit, selesai sampai jam 10 lebih lah
Jadi aku pikir udah ini pukul rata 1 jam dengan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Awal-awal ya 2-3 menit besar sih, nggak besar-besar banget juga, sedang. Terus baru api kecil gitu. Setelah itu baru kita dinginkan. Oh ya, kalau teman-teman punya botol bisa telungkupkan ya loyangnya, bolongannya itu ke botol ya, botol sirup maksudnya, botol kaca. Tapi kalau enggak ada juga nggak apa-apa, tuh ada bolong sedikit itu maksudnya kecolongan juga saya teman-teman. Dia miringnya nggak ada yang nggak keaduk 1-2 tuh, yang lainnya oke semua, cuman 2 iris ini aja yang kecolongan ya. Nah, nggak apa-apa, overall oke gitu, dan rasanya enak banget, dia lentur ya teman-teman. Ini betul-betul enak. Oke, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Ini enak banget, jadi bisa kalau buat dijual ya, dan gak bikin seret. Caranya gimana? Lelehkan menteganya hangat-hangat kuku aja, jangan sampai mendidih ya, jadi nggak bikin seret. Oke teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.